Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Maya Santika dengan NIM 22017037 dengan Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan sastra anak dengan dosen pengampu Dr. Yeni Hayati M. Hum. Perkembangan sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 3 sampai 12 tahun. Puryanto 2008-2. Anak membutuhkan cerita sehari-hari yang ada di sekitar mereka, karena anak cenderung mudah memahami apa yang sering dilihat dan didengarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Sarumpit 2010-28. Selain itu, karakteristik karya sastra anak seringkali membahas tentang persoalan alam atau pemandangan, karena cenderung anak-anak memang menyukai keindahan. Sastra anak di Indonesia mulai muncul awal tahun 70-an sampai sekarang. Dari tahun 70-an, sastra anak hanya dikenakan kepada anak-anak dan masyarakat dalam bentuk teks atau buku. Sastra anak semakin dikenal karena kemajuan teknologi yang mempermudah menemukan bacaan cerita anak melalui media digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa era 40-an mendukung dan menjunjung kemajuan sastra anak di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa perjalanan sastra anak di Indonesia belumlah positif karena sejak dulu hingga saat ini sastra anak baru berkembang. Anak belum menemukan dan merasakan adanya bacaan cerita anak yang diidolakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya majalah, surat kabar, buku, cerita anak, dan novel anak yang beredar di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi di era 40-an mendorong dan memotivasi sastrawan anak di Indonesia untuk lebih berkembang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan karya sastra anak pada masa kini tidaklah hanya terdapat pada surat kabar, majalah, dan buku saja, namun dalam bentuk digital. Perjalanan sastra anak di Indonesia sejak zaman Belanda sampai kini sudah ada, tetapi hanya sekedar ada. Perkembangan prosa. Prosa anak merupakan jenis sastra anak yang ditulis dengan bahasa prosa, sederhana yang mudah dipahami anak-anak. Dalam hal ini, judul prosa juga harus sederhana agar mudah dipahami dan menarik perhatian anak. Akan tetapi, prosa lebih kompleks daripada puisi, karena di dalamnya terdapat setting serta tokoh dan penokohan. Prosa anak yang disajikan dapat diambil atau disadur dari cerita sastra lisan yang dikenal dalam masyarakat, karena cerita-cerita tersebut mungkin sudah diceritakan orang tua mereka, sehingga anak-anak tertarik untuk membacanya. Ciri-ciri prosa. A. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan bahasa anak. B. Isi cerita harus sesuai dengan tingkat usia dan perhatian anak. C. Hendaknya jangan memberikan cerita yang bermuatan politik, tetapi mengutamakan pendidikan moral dan pembentukan watak. Perkembangan puisi anak. Puisi anak merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penulisnya secara imajinatif berdasarkan kaidah kepenulisan. Puisi yang disusun atas konsentrasi kekuatan bahasa dan berkaitan dengan dunia anak. Puisi juga biasa disebut dengan sajak. Maka Sarumpit 2010-26 menyatakan sajak sangat dekat diperlukan dan bahkan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan anak. Sama halnya seperti umumnya puisi-puisi anak juga memerlukan kata-kata yang indah, imajinatif, dan mampu menggerakkan kejiwaan anak. Paling tidak, puisi anak yang ditulis dapat disukai oleh anak-anak pada umumnya. Perlu diingat, kata-kata indah yang dimaksud tetap
harus mudah dipahami anak. Karena pada umumnya bahasa puisi tidak mudah dipahami oleh pembacanya karena bersifat konotatif. Ciri-ciri puisi anak. A. Isi sajak harus merupakan pengalaman dari dunia anak sesuai umur dan taraf perkembangan jiwa anak. B. Sajak itu memiliki daya tarik terhadap anak. C. Sajak harus memiliki keindahan lahirlah bahasa, misalnya irama yang hidup, kata yang nyata, permainan bunyi, dan lain-lain. D. Perbendaharaan kata sesuai dengan dunia anak. Berikut contoh puisi anak. Dapat dilihat contoh puisi pertama yang berjudul Nasihat Seorang Ibu Kepada Anaknya, karya Luluk Azmi Mahak 2017-9. Puisi kedua Terima Kasih Guruku, karya Putri Ratnasari 2017-44. Perkembangan drama anak. Drama anak merupakan karya sastra anak yang kurang mendapatkan perhatian atau kurang digemari. Padahal, perilaku-perilaku yang terdapat dalam drama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Jika demikian, sama dengan puisi dan prosa, drama anak, baik naskah maupun yang dipertunjukkan harus menyesuaikan karakter anak. Sebenarnya, drama merupakan jenis sastra yang paling dekat dengan anak-anak, karena seringnya dipergelarkan. Menurut Padmodharmaya, drama anak dibagi menjadi 3. 1. Dramatisasi kreatif, bermanfaat untuk memperbaiki sifat-sifat anak yang kurang baik, misalnya pemalu, penakut, pembohong, dan sebagainya. 2. Drama anak-anak. Ketiga, drama rekreasi oleh anak-anak. Drama ini tidak mempersyaratkan seperti halnya drama anak-anak, melainkan lebih dititik beratkan pada pengembangan pengalaman bagi si pemain, yakni anak-anak. Di layar bisa kita lihat adanya nama-nama penulis indie. 1. Dewi D. Lestari, 2. Dea Anugrah, 3. Dewa Eka Prayoga, 4. Raihan Lubis, 5. Faisal Odang. Karakteristik sastra anak. 1. Menyajikan tema yang mendidik. 2. Alur ceritanya tidak berbelit-belit. 3. Menampilkan tokoh cerita dengan teladan yang baik. 4. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 5. Latar cerita yang digunakan masih di sekitar kehidupan anak. Sampai di sini dulu materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.